warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nurfitri Aprilia, NIM 22020141 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang huruf hijaiyah menggunakan media. Untuk memenuhi tugas dari Bu dosen Bu Firda Sadiatur Rafiah, MPD. Baik, media yang pertama adalah ini, tentang media Makharijul Huruf. Nah, Makharijul huruf itu apa? Makharijul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah saat diucapkan. Nah, dan memahami makharijul huruf, kita bisa membaca Al-Quran dengan lebih jelas dan benar. Nah, perada ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam memahami letak keluarnya huruf hijaiyah pada organ mulut dan tenggorokan. Nah, makharijul huruf itu berarti tadi tempat keluarnya huruf hijaiyah ketika dibaca. Nah, di alat perada ini itu terdapat gambar ada tenggorokan, lidah, rongga mulut, hidung, dan sebagainya. Nah, setiap huruf hijaiyah itu tempat keluar bunyinya itu berbeda-beda. Contohnya, huruf alif, waw, dan ya itu di rongga mulut. Setelah itu ada huruf ain dan ha yang keluar dari tengah tenggorokan. Nah, lanjut ada huruf fa, yaitu pertemuan yang keluar dari pertemuan antara bibir atas dan bibir bawah. Selanjutnya ada huruf ba, mim, dan waw yang keluar dari kedua bibir. Nah, di sini ada bahasanya. Contohnya, rongga mulut itu biasa disebut dengan al-jauf. Hurufnya tadi adalah alif, waw, dan ya. Jadi bacanya itu dipanjangkan dan keluar dari rongga mulut. Contohnya, kola. Terus di tenggorokan juga ada namanya al-halq, yaitu terdiri dari pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, ujung tenggorokan. Contohnya ada hamzah, ha, ain, ha, ghain. Selanjutnya lidah. Lidah itu disebut al-lisan. Jadi sebagian besar huruf hijaiyah itu keluarnya dari lidah. Contohnya ro itu dari pangkal lidah. Terus ada la, lam itu dari ujung lidah. Ada ro itu juga dari ujung lidah yang bunyinya sedikit berdetak. Selanjutnya ada asyafatain atau dua bibir, atas dan bawah. Contohnya ada ba, mim, dan waw. Nah, huruf-huruf ini keluar dari kedua bibir. Terus ada lagi al-raisyum, yaitu rongga hidung. Ini biasanya digunakan untuk bacaan-bacaan dengun dan gunnah. Contoh hurufnya ada mem, sukron, dan nun. Nah, selanjutnya adalah poster tata cara memakai mukena.
Nah, di sini ada poster tata cara memakai mukena. Nah, poster ini bisa kita gunakan untuk membantu siswa dalam memahami langkah memakai mukena dengan benar sebelum mereka sholat. Nah, di sini ada tata cara yang pertama, yaitu menyiapkan mukena dulu yang rapi sebelum dipakai. Terus ada lagi memakai bagian atas mukena hingga menutup kaki. Yang ketiga, memakai bawahan atau rod mukena hingga menutup kaki. Yang keempat, ada merapikan mukena agar nyaman digunakan saat sholat. Dan yang kelima, pastikan bahwa aurat kita itu sudah tertutup dengan baik sebelum mulai sholat. Nah, di sini ada ini. Yang benar itu seperti ini ya. Nah, poster ini menarik untuk membuat siswa mudah memahami tata cara memakai mukena yang benar menurut mazhab Syafi'i. Nah, terus selanjutnya adalah Radin Hijaiyah. Nah, media ini kita bisa gunakan untuk mengenalkan huruf hijaiyah menggunakan kode warna atau gambar atau simbol. Nah, isi dari media ini itu tentu ada dari huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Nah, setiap huruf nanti akan ini warna yang berbeda-beda. Nah, jadi ya seperti ini. Jadi di sini ada berisi angka hijaiyah, huruf hijaiyah, terus bagaimana nanti siswa belajar huruf hijaiyah dan angka hijaiyah dengan mudah. Ada huruf-huruf tanwin, doma, donatan, dan sebagainya. Nah, media ini cocok untuk membantu siswa dalam mengenal huruf hijaiyah dengan lebih cepat dan membuat mereka fokus dan membuat belajar menjadi lebih menyenangkan. Nah, dan yang terakhir ada flashcard hijaiyah. Nah, di sini ada flashcard dari huruf alif sampai ya. Media ini berisi kartu huruf hijaiyah dari mulai huruf hijaiyah berisi huruf hijaiyah. Terus kalau dikasih fathah, kasroh, doma itu nantinya jadinya bagaimana itu ada. Nah, jadi nanti huruf alif dikasih fathah jadinya A, dikasih kasroh jadinya I, dikasih doma jadinya U. Nah, jadi ini bisa untuk membuat siswa lebih aktif juga dan mempermudah siswa untuk menghafal huruf hijaiyah. Manfaatnya bisa untuk meningkatkan konsentrasi siswa dan membuat suasana belajar itu menjadi lebih aktif atau interaktif. Nah, jadi kesimpulan dari video ini adalah keempat media pembelajaran ini sangat membantu dalam proses pembelajaran siswa. Poster pemakaian mukena tadi bisa kita gunakan untuk pembelajaran praktek.
terutama praktek memakai mukena. Terus ada buku Rodin Hijaiyah. Ini bisa membantu kita untuk memahami huruf-huruf hijaiyah. Dan flashcard juga bisa membantu kita dalam menghafal huruf dengan lebih mudah. Dan peraga ini bisa membantu kita untuk belajar cara membaca Al-Quran atau makharijul huruf dengan lebih baik dan benar. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.